Jadi yang minggu lalu memang tidak diberikan, tidak ada rekamannya karena rekamannya terputus. Baik, ada lagi pertanyaan mengenai PR ini, mengenai reviewnya, homework number 4? Bila tidak, kita akan lanjut kepada modul number 6, okay? So this is module number 6. The objectives is we have 3 objectives like usual. Kita punya tiga objektif, 3 pokok tujuan di sini, yaitu first, you have to be able to complete a story. Anda diminta untuk bisa melengkapi cerita dalam bahasa Inggris. And second, write a guided story. Yang melengkapi cerita ini nanti bisa dilihat dalam latihan-latihannya di buku modul. Itu ada cerita yang sudah jadi, tapi beberapa kata dihilangkan. Nah, model soal seperti ini juga mungkin sekali keluar dalam ujian, ya. Jadi biasanya ujian-ujian bahasa Inggris, salah satunya model ujiannya adalah ada satu teks cerita, lalu di beberapa tempat kata-katanya dihilangkan. Nah, Anda diminta untuk melengkapi kata-kata tersebut. Lalu yang kedua, menulis cerita yang dipandu. Dipandu ini maksudnya diberikan kata-kata yang harus dipakai. Jadi ada daftar kata-kata yang harus dipakai, kemudian Anda diminta untuk menuliskan cerita menggunakan kata-kata tersebut. Yang ketiga, mencoba membuat conversation from an image, membuat percakapan dari gambar. Yang ketiga ini, saya rasa mungkin yang pertama, dari tugas yang pertama, kalau Anda ingat ada gambar 2 orang main di pasar itu, bapak-bapak. Banyak yang sudah mencoba membuat percakapan, jadi mudah-mudahan ini juga tidak bermasalah dan tidak akan sulit untuk membuat percakapan. Oke, nah sekarang materinya yang ada dalam modul 6 ini ada 5, tetapi ini juga cukup penting. Pertama ada neither and either. Neither and either. Second, we have adverb of time. Last week we have adverb of place. Minggu lalu kita membahas tentang adverb of place. Sekarang kita membahas tentang adverb of time. Lalu ada conjunction. Kemudian spelling. Nah, ini spelling ini penting sekali, yaitu berhubungan dengan pengejaan. And last we have adjective clauses. Okay. Now we continue with the first material now. Neither and either. Anyone knows how to use neither and either? Ada yang tahu cara menggunakannya? Atau artinya apa, neither and either? Ada yang bisa kasih jawaban? Apa itu neither and either? Ini sering sekali dipakai dalam penulisan. What is neither and either? Sebenarnya ini sudah ditulis juga di sini. Itu neither and either artinya adalah juga, tapi dipakai untuk arti negatif meaning juga. Jadi kalau to and so itu dipakai untuk kalimat positif, sedangkan neither and either itu untuk kalimat negatif. Jawabannya menyatakan juga atau tidak. Neither itu sama penggunaannya dengan so. Kedua-duanya tidak, ya. Either juga kedua-duanya tidak. Jadi
penggunaannya sama dengan so. Di sini saya berikan contoh, yaitu kalau kita kemarin menggunakan so, ada dua kalimat yang sama artinya. Leonie is clever, Lola is clever. Leonie is clever and so is Lola. Nah, penggunaan neither itu sama dengan so. Kalau dua-duanya tidak pintar, Leonie is not clever and Lola is not clever, kita gabungkannya menjadi Leonie is not clever and pakai and neither is Lola. Jadi sama dengan neither ini sama dengan so. Ini penggunaannya dengan bila kita menggunakan to be, is. Saya sekarang berikan contoh. Misalnya kalau ada kalimat seperti ini. I teach English today. And oh no, Pak Agus teach English today. Mbak Diana teach English today. So we have two sentences here. Nah, bagaimana menggabungkannya dengan menggunakan so? Dan bagaimana kalau dirubah menjadi kalimat negatif menggunakan neither? Ada yang mau coba? Ini kan kalimatnya positif, dirubah menjadi negatif. Kemudian digabungkan dengan neither. Saya berikan negatifnya saja kalau gitu. Oh, enggak, ini kalimatnya positif dirubah menjadi negatif menggunakan neither, bagaimana? Oke, yang dari Dedi benar. Pak Agus teach English, so sebentar. Jawaban dari Dedi, apakah benar? Teach English, so is Mbak Diana. Is it correct? Apakah ini benar? Puji, Pak Agus teach. Jadi dari Dedi ini masih belum benar. Saya langsung ganti saja dengan jawaban dari Puji. Pak Agus teach English today and so is Mbak Diana. Nah, ini jawaban dari Puji, mengoreksi dari jawaban Dedi. Apakah benar? Apakah jawaban tersebut sudah benar? Bagi saya ini belum benar. Kurang tepat. Ada yang bisa bantu? Kurang tepat. Apa yang kurang di sini? Apa yang belum tepat di sini? Pak Agus teach English and today and so is Mbak Diana. Ada yang bisa bantu jawaban? To be, maksudnya bagaimana to be? Coba saya panggil saja. Oh, Mbak Elis. Ya, silakan Mbak Elis. Kasih jawabannya. Elis Kumaria. Is-nya kenapa is? What do you mean by is? Apa maksudnya yang is? Wahab juga menjawab is. Maksudnya gimana?
Wahab, can you give explanation about your answer? Pak Agus is teachers. Wah, itu malah tambah jauh. Pak, di sini kan